Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Beni Mulyadi. Saya dari SMK GPI ya. Saya kebetulan mengajar tentang produktif teknik sepeda motor. Ya. Jadi nanti di sepeda motor nanti kalian akan belajar oleh saya dan ada beberapa teman lagi, ada Pak Ipin dan yang lainnya. Nah, di sini sebelum pembelajaran nanti menjadi siswa SMK GPI ya. Jadi kalian itu harus bisa ada motivasinya, ada semangatnya apa ya. Jadi sehingga nanti pas belajar datang ke SMK itu harus dengan benar-benar. Jadi jangan sampai datang ke sekolah cuma main-main saja ya. Tapi harus ada motivasi. Ya, motivasi bahwa saya harus bisa gitu. Jadi bukan hanya lulus tapi kita harus bisa. Karena kalau untuk kelas SMK ya, kalau dulu itu STM ya, itu tantangannya sangat berat gitu. Karena di sini bukan saja dari materi ya, tapi dari prakteknya di sini. Jadi harus terbiasa dengan praktek, harus terbiasa dengan materi. Nah, untuk praktek itu tidak mudah ya. Makanya kita harus bisa menguasai diri sehingga kita lebih memotivasi ya, mendorong kita sehingga kita terus sekolah ya, terus belajar, semangat belajar. Pada jurusan otomotif ini sangatlah penting ya, sangatlah penting karena untuk SMK ini sangat dibutuhkan ya di dunia kerja. Maka dari itu karena dibutuhkan oleh dunia kerja, kita pun harus lebih baik. Karena dunia kerja itu tidak segampang itu memilih orang ya untuk menjadi pegawai, tapi dia memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi kita makanya harus lebih baik ya. Mungkin itu ya sebagai pendahuluannya bagaimana kita akan menjadi siswa yang baik di tingkat SMK. Nah, selanjutnya apa saja nanti materi yang akan dibahas ya? Banyak ya materi akan dibahas. Dari mulai alat-alat, keselamatan kerja ya, terus bagaimana di bengkel ya, peraturannya gimana ya. Nah, itu banyak yang harus nanti dibahas dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, jadi harus benar-benar di sini. Karena kebanyakan kenapa SMK itu keluar sekian banyak tapi yang keterima misalnya di kerjaan kurang, nah itu apa gitu ya gitu. Jadi yang salahnya itu ialah siswa tersebut kurang dalam belajar gitu. Makanya belajar itu harus benar-benar. Nah, mungkin itu ya pendahuluannya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan materi yang tadi ya kita bahas, yaitu bagaimana kita belajar di SMK GPI di sini. Nah, hal apa saja nanti akan dipelajari di SMK GPI itu banyak ya materinya. Dari mulai kelistrikan, terus apa ya. Nah, itu banyak semuanya. Nah, dengan banyaknya materi maka di sini SMK GPI menyiapkan alat-alat maupun project atau sepeda motor ya, sepeda motornya yang akan digunakan. Nah, ini contoh lab kita ya. Ini waktu lab kita. Nah, ini ada sepeda motor ya, sepeda motor ini kebetulan ada 2 ya. Nah, ini biasanya ada 4 di sini ya, kita ada 4, ada Matic ya, ada Supra ya. Nah, itu banyak di sini. Terus di sini ada kelistrikan. Nah, nanti kita akan belajar di sini tentang kelistrikan. Nah, nanti kita merangkai kelistrikan ke depan, ke kepala. Nah, di sini akan merangkai. Terus di sini ada
alat-alat di sini, atau juga banyak di sini ya, ada alat ukur ya, kunci-kunci ya, dan lain-lain. Terus di sini juga nanti ada buku di sini ya, buku yang akan kita kuasai atau akan kita pelajari. Nah, ini di sini akan kita bahas. Nah, selanjutnya ya, ini ya yang alat-alat tadi, yang ini alat-alatnya. Nah, ini alat-alatnya. Terus ada toolbox ya, ini toolbox, terus ada kompresor, dan ini semuanya alatnya. Nah, ini masih banyak lagi nanti, cuma belum dikeluarkan ya, belum dikeluarkan. Ini cuma tampilan saja. Nah, selanjutnya ini juga sama ya, alat-alat. Nah, ini juga sama alat-alat ya. Nah, ini sepeda motor. Nah, ini baru ada 2 ya, sepeda motor baru ada 2. Harusnya nanti ada 4 ya, 4. Nah, ini ruangannya, ini ruangan untuk nanti praktikum ya, untuk praktek ya. Nah, selanjutnya, nah ini kelistrikan yang tadi dijelaskan. Nah, bagaimana kita akan merangkai kelistrikan ya. Jadi kelistrikan itu bukan dari kabel bodinya, tapi dari dasarnya gitu. Jadi kalau dapur kabel bodi itu gampang, tinggal pasang gitu ya. Tapi kalau kita dari dasarnya itu sangat susah ya. Jadi harus ada pembelajaran terlebih dahulu. Sini bukunya yang tadi ya, ini bukunya, belajar dari buku kelas 1, kelas 2, kelas 3, teori dan praktek ada di sini. Nah, ini nanti ada jadwalnya ya, jadwal praktikumnya, terus ada kurikulumnya untuk tingkat SMK, terus bagian-bagiannya di SMK. Nah, ini mungkin sama ya, sama. Nah, ini mungkin ini nanti untuk sepeda motornya seperti ini. Ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya nah ini kegiatan selama praktek nih di ini ya. Nah, ini selama uji kom di sini. Jadi nanti kelas 3 ini akan uji kom di sini. Jadi kalau diuji oleh pihak industri dari Honda maupun dari Yamaha. Jadi harus benar-benar nih lulus SMK ini harus benar-benar bisa untuk pelajaran teknik sepeda motor ya. Jadi benar-benar diharapkan oleh pihak industri. Nah, ini untuk RPL ya, RPL. Nah, ini untuk sepeda motor. Nah, ini untuk prakteknya ini ya, yang biasa sehari-hari. Nah, ini juga sehari-hari ini. Nah, ini lagi uji kom, sama ini lagi uji kom ya. Nah, ini juga sama lagi uji kom di sini ya. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini dari Honda ini ya, dari Honda. Nah, ini sama dari uji kom. Ini sama dari Honda ya, Pak Budi ya, Pak Budi dari Honda. Nah, selanjutnya nah ini dari praktek ya. Ini bisa praktek di SMK seperti ini nanti ya. Nah, itu tentang bagian praktek ya, bagian praktek dari SMK GPI. Nah, selanjutnya kita di sini karena kita udah daring ya, ada beberapa kemarin udah ditayangkan ya, tentang di ini gambarnya yang PLTU ya. Nah, di sini banyak di sini. Di sini ada, nah ini setting ya, setting ini, nah ini setting atau banyak lagi nanti videonya ya. Nah, ini bisa dilihat nanti di YouTube ya. Ini sini setting mode. Ini setting mode ya. Setting mode. Nah, ini oleh Bapak sendiri. Nah, ini posisi kondisi sesuai dengan ini memakai memakai sepeda motor injeksi ya, sepeda motor injeksi. Nah, ini menggunakan scanner. Jadi insya Allah di SMK GPI ini sudah lebih baik ya, lebih baik. Peralatan sudah siap sehingga nanti pas industri pun, karena sekarang itu udah injeksi semua sepeda motor ya. Jadi kita udah belajar di sini semuanya. Nah, ini ya, biar lebih cepat. Nah, ini SMK GPI. Itu Bapak mempraktekkan bagaimana caranya ini ya, caranya setting mode. Ya. Setting mode dulu. Bagi DLC-nya. Ya. Nah, ini banyak ya. Nah, ini tinggal nanti dilihat lagi ya. Lihat lagi bagaimana. Nah, ini videonya ya, videonya bisa dilihat lagi lah tentang sepeda motor injeksi ya. Selain itu masih ada lagi kemarin itu ya, tentang ini
yang kemarin dipostingkan sama Bapak itu banyak di sini. Ada beberapa bagian ya. Nah, ini di sini banyak ya. Nah, ini udah banyak di sini. Nah, ini di SMK GPI di sini. SMK GPI. Nah, ini ya juga sama ya, bidang otomotif ya. Bidang otomotif. Oh, banyak di sini ya. Terus di sini ya itulah ya. Jadi karena kita daring ya seperti ini ya, harus ada videonya, harus ada videonya. Ini sama ya. Ini tentang FI ya, FI di sini. Ini baterai di sini ya. Ini menjelaskan bagaimana cara kerja baterai, cara ngecas baterai. Nah, ini di sini ada. Mungkin nanti bisa dilihat langsung ya. Lihat langsung bagaimana di sini. Nah, ini. Nah, itu ya, nanti yang akan dipelajari di SMK GPI. Jadi dari mulai alat-alat di sini ya, alat-alat. Nah, ini sudah diperlihatkan laboratorium, alat-alat dan kesiapan pembelajaran dari mulai buku, alat-alat dan semuanya ya udah disiapkan. Jadi harus benar-benar semangat ya dalam menempuh SMP SMK ini untuk pelajaran otomotif ya. Itu ya, ini ada kelistrikan, ada engine, nanti bisa bongkar pasang di sini. Banyak sekali yang dipelajari, cuma di sini tidak bisa dipresentasikan satu persatu karena batas waktunya. Ya, mungkin itu saja ya dari Bapak untuk penjelasan di SMK ya, SMK otomotif atau teknik sepeda motor yang akan pelajari itu. Mudah-mudahan kalian tambah semangat untuk pembelajarannya. Selamat menjadi SMK, menjadi siswa dan siswi SMK GPI ya, teknik sepeda motor maupun RPL ya. Ya, Bapak ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kaprok dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu jurusan RPL. RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma. Selanjutnya, keunggulan dari jurusan RPL. Pertama, mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Yang ketiga, pekerjaannya yang relatif mudah dan santai, dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Yang keempat, lebih terdepan dari jurusan lainnya dan orang awam di luar sana karena jurusan RPL lebih mengerti dan mendalami berbagai teknologi. Yang kelima, mampu memasang sebuah PC atau personal komputer. Keenam, mengerti akan fungsi dari komponen komputer. Kemudian yang dipelajari di jurusan RPL yaitu yang tadi, coding, desain, dan algoritma. Di dalam coding itu ada bahasa pemrograman, yaitu pemrograman bahasa Pascal, bahasa C++, Java, Delphi, PHP dan MySQL, HTML, CSS, dan masih banyak lagi.
Yang kedua adalah desain. Aplikasi yang digunakan adalah web design, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga adalah algoritma, yaitu algoritma dasar, tingkat lanjut, gerbang logika, basis data, DFD atau data flow diagram, dan masih banyak lagi. Biasanya selain itu jurusan RPL juga mempelajari tentang perakitan komputer, jaringan dasar, dan masih banyak lagi. Kenapa selalu ada masih banyak lagi? Karena jurusan RPL ini bersinggungan dengan teknologi sehingga perkembangannya mengikuti. Jadi kesimpulannya, RPL atau rekayasa perangkat lunak itu tidak sekadar membuat program atau software dan membuat web saja. RPL atau rekayasa perangkat lunak itu luas. Itu aja dari Ibu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.